Pada episode kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat penting dalam sejarah iman bangsa Israel dan juga sangat kaya dengan makna teologisnya bagi orang percaya masa kini, yaitu topik tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang kudus di tengah-tengah umatnya. Tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, serta gambaran awal karya penebusan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat penting dalam sejarah iman bangsa Israel dan juga sangat kaya dengan makna teologisnya bagi orang percaya masa kini, yaitu topik tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang kudus di tengah-tengah umatnya. Tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, serta gambaran awal karya penebusan yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Sejarah tabut perjanjian tidak dapat dipisahkan dari peristiwa besar keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Setelah Allah membebaskan Israel dari perbudakan dan membawa mereka ke Gunung Sinai, di sanalah Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8, Tuhan berfirman, "Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Ayat ini menunjukkan kerinduan Allah untuk hadir di tengah umatnya. Tabut perjanjian adalah pusat dari tempat kudus itu. Allah sendiri yang memberikan rancangan tabut tersebut kepada Musa. Artinya, tabut perjanjian bukan hasil kreativitas manusia, melainkan inisiatif ilahi. Bagi Israel, tabut menjadi tanda bahwa Allah yang Maha Kudus berkenan menyertai perjalanan mereka, berkenan memimpin mereka, dan berkenan berdiam di tengah-tengah perkemahan mereka. Kitab Keluaran pasal 25 mencatat secara rinci bagaimana tabut perjanjian itu harus dibuat. Tabut itu terbuat dari kayu penaga dan disalut emas murni, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Hal ini melambangkan kekudusan dan kemuliaan Allah. Di atas tabut terdapat tutup pendamaian. Di atas tutup pendamaian itu terdapat dua kerup dari emas yang saling berhadapan dan menaungi tutup tabut dengan sayapnya. Di dalam tabut perjanjian disimpan 3 benda penting. Yang pertama, 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah sebagai tanda hukum dan kehendak Allah. Yang kedua, mana yang mengingatkan umat Israel akan pemeliharaan Allah di padang gurun. Ketiga, tongkat Harun yang bertunas sebagai tanda otoritas dan pilihan Allah atas imam yang telah ditetapkannya. Ketiga benda yang ada dalam tabut perjanjian ini menyampaikan pesan teologis yang kuat, bahwa Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang setia memelihara umatnya, dan Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan umatnya. Sepanjang perjalanan Israel di padang gurun, tabut perjanjian selalu berada di pusat kemah suci atau kemah pertemuan. Tabut mendahului perjalanan umat, menandakan bahwa Allah sendiri yang memimpin langkah umat Israel. Ketika Israel menyeberangi sungai Yordan, tabut perjanjian diusung oleh para imam dan air sungai terbelah. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Allah menyertai umatnya. Dalam peristiwa runtuhnya tembok Yeriko, tabut perjanjian kembali menjadi simbol kehadiran Allah yang memberi kemenangan. Namun Alkitab juga mencatat bahwa tabut perjanjian tidak boleh diperlakukan sebagai benda yang diberhalakan. Ketika bangsa Israel hidup dalam ketidaktaatan, mereka dikalahkan oleh orang Filistin
dan tabut perjanjian itu dirampas. Peristiwa ini mengajarkan bahwa simbol kehadiran Allah tidak dapat menggantikan ketaatan kepada Allah itu sendiri. Pada akhirnya tabut perjanjian dikembalikan ke Israel, dibawa ke Yerusalem oleh Raja Daud, dan kemudian ditempatkan di dalam bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Ada beberapa makna teologis dari tabut perjanjian. Pertama, tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah. Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha kudus berkenan hadir di tengah umat-Nya. Kedua, tabut perjanjian menegaskan kekudusan Allah. Tidak sembarang orang dapat mendekat kepada Allah. Di dalam Alkitab, kisah kematian Usa mengingatkan bahwa kekudusan Allah tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Ketiga, tabut perjanjian berbicara tentang pendamaian. Darah korban dipercikan di atas tutup pendamaian pada hari raya pendamaian. Ini menunjukkan bahwa pengampunan dosa selalu melibatkan pengorbanan. Dan yang keempat, tabut perjanjian menunjuk kepada Kristus. Yesus adalah firman yang hidup, roti yang hidup, dan imam besar sejati yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Mari kita akan melihat tabut perjanjian dalam perspektif perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, konsep tabut perjanjian mencapai penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa Kristus adalah imam besar yang masuk ke tempat kudus yang sejati dengan darahnya sendiri. Dengan demikian, kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada sebuah benda atau tempat tertentu, melainkan Allah hadir dalam hidup orang percaya melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Pada akhirnya, melalui pembahasan tentang tabut perjanjian, kita diajak untuk memahami bahwa Allah adalah Allah yang rindu hadir di tengah umat-Nya, tetapi Dia juga Allah yang kudus, yang layak untuk dihormati. Hari ini pertanyaannya bukan lagi di mana tabut perjanjian itu berada, melainkan apakah hidup kita telah menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Kiranya pembahasan ini menolong kita untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam iman yang berpusat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.